warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsalina Dwi Arifin dengan NPM 23082600090 izin melakukan presentasi terkait materi yang akan saya bawakan dengan judul demam Denji. Yang pertama, kita akan membahas definisi terkait demam Denji terlebih dahulu. Jadi, demam Denji adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, etiologi dari penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus Denji yang termaksud dalam genus Flavivirus dan memiliki 4 serotipe utama. Jadi serotipe pertama itu ada DENF1, DENF2, DENF3, dan DENF4. Kemudian untuk manifestasi dari demam Denji ini, biasanya manifestasi klinis dari demam Denji bervariasi tergantung pada tingkat keparahan infeksi dan fase dari penyakitnya. Nah, secara umum biasanya manifestasi klinisnya itu dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah fase febril yang terjadi di hari pertama sampai dengan hari ketiga. Biasanya didapati pasien mengeluhkan demam tinggi mendadak, biasanya di atas 30 derajat Celcius, berlangsung 2-5 hari. Kemudian terjadi nyeri otot dan sendi, sakit kepala parah, terutama di bagian dahi, nyeri retroorbital atau nyeri di belakang mata, kemudian meruam kulit, mual muntah, anoreksia, kelelahan, kemudian pada pemeriksaan darah juga ditemukan leukopeni atau penurunan jumlah sel darah putih. Nah, fase yang kedua yaitu fase kritis. Di sini biasanya fase kritis ini terjadi pada hari keempat sampai dengan hari keenam. Pada fase ini suhu tubuh mulai menurun, namun resiko komplikasi meningkat karena adanya kebocoran plasma. Jadi nanti ditandai dengan adanya kebocoran plasma, biasanya efusi pleura atau asites. Kemudian pasien juga bisa didapati terjadi shock hipovolemik atau tekanan nadinya tuh menyempit, kemudian denyut nadi cepat atau lemah, kulitnya dingin, berkeringat dan pucat. Bisa juga didapati pasien mengalami pendarahan seperti peteki dan ekimosis. Kemudian fase selanjutnya adalah fase pemulihan. Biasanya terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-10. Jadi pada fase ini pasien perlahan-lahan mulai membaik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pemeriksaan penunjang. Pada pasien demam Denji, pemeriksaan penunjang yang kita lakukan yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium darah rutin atau lengkap. Jadi yang pertama biasanya kita jumpai pasiennya ini mengalami leukopeni atau penurunan sel darah putih. Kemudian kita mendapati juga trombositopeni di bawah dari 100 mikroliter. Kemudian dijumpai juga terjadi peningkatan hematokrit lebih besar dari 20%. Kemudian kita akan melakukan pada pemeriksaan penunjang ini kita akan melakukan uji serologi. Uji serologinya itu yang pertama ada NS1 antigen yang dimana fungsinya itu untuk menilai apakah pasien ini positif infeksi Denji atau tidak. Kemudian uji serologi IgM dan IgG anti Denji biasanya didapati hasilnya positif. Kemudian pemeriksaan ketiga ada PCR-RT. Ini untuk mendeteksi RNA virus dari Denji tersebut. Kemudian tata laksana pengobatan yang akan kita lakukan pada pasien dengan penyakit Denji. Nah, jadi tidak ada antivirus spesifik untuk demam Denji sendiri. Namun biasanya terapi yang kita berikan pada pasien itu bersifat suportif. Nah, jadi biasa kita berikan antipiretik untuk meredakan nyeri. Biasa kita berikan paracetamol. Kita hindari aspirin dan NSAID karena adanya risiko pendarahan. Kemudian kita juga lakukan rawat inap. Kita juga memberikan terapi intrapena. Nah, terapi intrapenanya itu kristaloid seperti rigerlactat atau NaCl 0,9%. Nah, jika pasien didapati tanda-tanda shock, kita berikan bolus 10 sampai 20 mili per kilogram selama 1 jam. Kemudian kita monitoring ketat hematokrit dan trombositnya. Kita evaluasi respon cairan, hematokritnya menurun, tekanan darahnya stabil. Kemudian untuk pencegahannya sendiri kita akan melakukan 3M. Kita memberantas nyamuk dengan melakukan metode 3M. Menguras, menutup, dan mendaur ulang. Kita juga lakukan vaksin Denji.
Nah, vaksin Dengue ini hanya direkomendasikan untuk individu yang sudah terinfeksi demam Dengue sebelumnya. Kemudian prognosis dari penyakit Dengue sendiri adalah prognosis demam Dengue sangat bergantung pada deteksi dini, tata laksana yang tepat, serta keparahan penyakit. Nah, secara umum prognosisnya baik jika ditangani dengan tepat dan adekuat, tetapi bisa memburuk jika terjadi komplikasi seperti shock atau pendarahan berat. Faktor-faktor yang mempengaruhi prognosisnya itu, prognosis baik itu dipengaruhi oleh infeksi Dengue tanpa adanya tanda bahaya atau dapat dilakukan penanganan dini. Kemudian tata laksana cairan yang tepat seperti fase kritis, terutama pada fase kritis. Kemudian prognosisnya juga baik jika didapati pasien itu sadar dan responsif. Prognosis buruk didapati jika keterlambatan diagnosis dari medis atau dokternya atau penanganan di fase kritisnya itu tidak adekuat. Kemudian sudah terjadi Dengue berat atau DBD atau DSS dengan shock yang tidak tertangani. Kemudian jika terjadi pendarahan masif, itu akan memperburuk prognosis. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.